hari ini saya Ahmad Ferdian, kemudian dengan rekan saya Kak Indra, kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6, di sini kami ingin mencoba untuk mencari informasi mengenai pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh Ibu Intan selaku kepala sekolah di SMP Bujang. Mungkin nanti saya dan Kak Indra akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Mohon kesediaan dari Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin yang pertama ini berkaitan dengan selama ini yang sudah Ibu lakukan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Langsung dijawab ini Pak? Boleh. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Juga Pak Indra, hari ini kaget ya. Ternyata Bapak-Bapak ini ada beberapa hal yang mungkin harus ditanyakan berhubungan dengan tugasnya juga. Mohon maaf sebelumnya bila jawaban yang saya berikan itu kurang seperti yang diharapkan, tapi ini yang realita yang terjadi di sekolah saat ini. Baik, untuk pertanyaan tadi, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi? Mungkin kasus-kasus yang terjadi di sekolah saat ini memang ada pada dasarnya tergantung kita menyikapinya. Tapi untuk merujuk ke pertanyaan yang pertama ini, biasanya yang saya lakukan, saya itu mencoba mengenali norma apa yang menjadi kasus di dalam kasus yang terjadi saat ini. Sehingga nanti setelah diketahui berhubungan dengan norma apa, barulah nanti ditelusuri kembali dari mana asal muasalnya. Kemudian saya juga nanti mencari siapa sih yang menjadi pelaku, atau mungkin dalam hal ini karena di sekolah ya, berarti siapa siswa yang terlibat di dalam kasus itu sendiri. Kemudian saya mencoba mencari fakta-fakta dari teman-temannya, mungkin bisa juga dari beberapa bapak dan ibu guru, bahkan dalam hal ini mungkin wali kelasnya. Kemudian juga saya mencoba mencari opsi yang lain supaya nanti saya tidak gegabah pada saat nanti saya mengambil keputusan. Yang kemudian nanti saya juga amati keputusan yang saya sudah ambil, walaupun memang belum diucapkan secara menyeluruh bagaimana kasus ini akhirnya, supaya nanti pada saat keputusan itu diambil, saya merasa saya tidak merugikan anak didik saya itu sendiri. Dan biasanya keputusan-keputusan yang sudah saya ambil dari beberapa fakta, opini dan lain sebagainya, saya tulis dalam buku-buku untuk nanti suatu saat yang sudah jangan sampai ada kasus lagi, cukup pada saat itu aja. Kalaupun ada mungkin tidak sampai yang berat dan sampai akhirnya membutuhkan pihak luar untuk perlu bantuan seperti itu. Jadi dalam hal ini itulah langkah-langkah yang biasanya saya lakukan. Ada beberapa opsi, ada beberapa fakta yang saya cari dari beberapa teman dan juga lingkungan sekitar. Seperti itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih ya Bu. Mungkin selanjutnya langsung ke pertanyaan selanjutnya aja Bu, terkait dengan bagaimana Bu Intan sendiri ya selama ini gitu dalam menjalankan pengambilan keputusan ketika misalkan menemui kasus-kasus yang memang dimana ada dua kepentingan, yang kepentingan itu dimana yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana Bu Intan menjalankan hal tersebut? Terima kasih Pak Indra. Yang pertama, kembali saya lihat seberapa besar kepentingan itu sendiri. Karena kita juga harus mengingat ketika kita di sini sebagai seorang pengajar sudah tahu apa konsekuensi kita ketika ada di tempat mengajar. Kemudian bila kasus tersebut berhubungan dengan pribadinya juga, itu juga kita lihat bebannya itu bagaimana, memang harus mendesak saat itu atau bagaimana. Bila memang sama-sama itu dua-duanya prioritas harus saat itu dilaksanakan, saya akan memanggil orang tersebut, kemudian memberikan alasan dan juga apa yang harus dikerjakan oleh orang yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bu Intan. Untuk selanjutnya mungkin apa ada prosedur yang biasa Ibu lakukan pada selama ini ketika mengambil keputusan? Seperti biasa, kita tidak jangan gegabah ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada suatu permasalahan itu, pastinya kita cari sumber informasi tersebut datangnya dari mana. Bisa jadi kan itu justru menjadi hoax yang artinya membuat kita sendiri jadi rugi, kan? Jadi biasanya saya akan mencari informasi, kemudian saya telusuri informasi tersebut kebenarannya. Setelah itu saya juga akan merencanakan apa nih kira-kira yang harus saya lakukan untuk kasus itu sendiri. Barulah saya nanti akan mengambil keputusan supaya nantinya benar-benar apa yang saya ambil tersebut sesuai dengan seperti yang saya ketahui saat ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Intan. Nah selanjutnya mungkin hal-hal yang memang menurut Bu Intan
anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira hal apa saja tuh yang kita anggap efektif? Ya kalau saya sih ambil sederhana aja, mungkin diskusi dan musyawarah ya. Karena dengan berdiskusi insya Allah permasalahan seberat apapun juga dengan musyawarah itu bisa kita selesaikan. Jadi tidak usah berlarut-larut, ayo kita ngobrol, kita ajak bareng-bareng apa sih yang menjadi kendala. Mungkin seperti itu sih. Ibu selanjutnya mungkin agak panjang ya Bunda, berkaitan dengan penyelesaian keputusan gitu. Itu kan apakah Bu Intan sendiri ada sebuah jadwal tertentu ya, kemudian kapan pelaksanaannya, kemudian apakah penyelesaiannya di suatu tempat, dan ada bentuk dan prosedur yang harus dilalui pada saat menjalankan untuk mencari solusi. Ya. Gitu. Baik, walaupun saya di sini sebagai pemangku kebijakan, tapi saya juga di sini pastinya ada tim yang sama-sama mengelola sekolah itu sendiri. Yang pertama betul, bila memang ada kasus, saya biasanya tidak langsung mengambil keputusan. Bila kasus tersebut berat dan harus diputuskan secara bersama, apalagi ini menyangkut kasusnya itu mungkin udah agak lama tapi baru muncul, gitu kan, otomatis keputusan ini tidak bisa kita ambil saat itu keputusannya. Jadi ada waktunya untuk penelusuran, mencari informasi. Ini biasanya kami juga bekerja sama selain dengan tim pengelola, ada tim guru BK. Jadi karena saya juga dalam hal ini harus melaporkan ke yayasan bila ada suatu hal yang terjadi di sekolah, jadi saya akan melakukan koordinasi dengan tim tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi salah satu langkahnya koordinasi. Iya. Nah, ketika misalkan di dalam langkah-langkah tersebut ada tantangan nggak Bu dalam nantinya dalam pengambilan keputusan, terutama Bu kasus-kasus dilema etika? Ya, ada aja. Pasti ada saja, karena kembali lagi ya, tergantung kita menyikapi permasalahan itu sendiri. Biasanya kan yang namanya pertemuan juga antara perasaan dengan logikanya itu berat dirasa, kurang lebih seperti itu. Tapi sejauh ini sih masih seimbang. Ya, Bu Intan mungkin yang terakhir ya Bu Intan, setelah apa yang sudah Ibu utarakan dari beberapa hal sebelumnya, kira-kira ada tidak pembelajaran yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu sendiri pada saat mengambil keputusan dimana berkaitan dengan dilema etika? Pasti segala sesuatu pasti ada hikmah, ada pembelajaran. Yang pertama, menurut saya segala sesuatu itu pasti ada jalan solusinya. Yang kedua, kita harus bisa memilah dan memilih. Yang ketiga, biasakan untuk bermusyawarah. Dan terakhir, berani mengambil keputusan. Mungkin itu jawaban dari saya. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kami tanyakan ke Ibu, yang mudah-mudahan ini juga sebagai bahan pembelajaran kami bagaimana selama ini mengambil keputusan. Semoga itu juga bisa kami terapkan kepada siswa gitu, ataupun kepada siapapun ketika menemukan permasalahan mengenai dilema etika atau dilema. Mungkin itu aja dari saya. Dari Pak Indra ada tambahan? Ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Jadi mengganggu waktu Ibu. Ya tadi betul kata Pak Ahmad, kita pembelajaran bagi kami kedepannya gitu, bagaimana kami dapat nantinya mudah-mudahan bisa melakukan pengambilan keputusan yang terbaik dan tepat. Ya Bu. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ibu, mohon maaf kami berdua mengganggu waktunya. Kebetulan saya Indra Utama selaku CGP Angkatan 6 dan rekan saya juga Bapak Notarian bersama rekan CGP Angkatan 6. Kebetulan memang kami bermaksud untuk mewawancarai Ibu selaku Bu Seli ya, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Pupunya ini. Nah, maksud dan tujuan wawancara ini supaya kami mempelajari mengenai bagaimana mungkin pengambilan keputusan gitu ya, pengambilan keputusan yang memang khususnya di sekolah, dan juga memang yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dilema gitu dalam pengambilan keputusan itu sendiri gitu ya Bu. Nah, mungkin langsung saja ya Bu, pertanyaannya. Mungkin yang pertama, dan selama ini kan ada mungkin ya kasus-kasus yang terjadi di sekolah gitu yang memang
di dalamnya itu terdapat dilema etika atau rujukan moral. Nah, dari Bu Sally itu sendiri, bagaimana cara Bu Sally untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut sehingga ini termasuk dilema etika atau rujukan moral? Pak Indra, terima kasih atas pertanyaannya. Memang mengenai dilema etika dan juga mengenai rujukan moral ini sering menjadi permasalahan di sekolah kita. Apalagi di sini jelas ada dilema, pasti ada sebuah pertentangan ya. Apakah dan di sini dilema etika berarti sesuatu yang memang sama-sama untuk kebaikan. Ini memang pernah kita alami juga. Namun tentu saja untuk mengidentifikasi kasus-kasus apakah ini dilema etika ataupun rujukan moral, kita harus bisa mengidentifikasinya itu dengan cara kita mencari fakta, mencari informasi mengenai permasalahannya seperti apa. Dan kemudian setelah kita mendapatkan informasi, kita mengumpulkan data dulu, mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan informasi, biasanya kami di sini, karena saya sebagai Wakasek Kurikulum, tentu saja saya memiliki atasan dan juga saya juga memiliki rekan Wakasek kesiswaan. Biasanya kita selalu diskusikan ini sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa, dan lebih banyak yang mana. Kalau memang misalnya lebih banyak sisi positifnya atau kebaikannya, maka kita akan mengambil keputusan yang lebih banyak positifnya gitu. Dan tentu saja mungkin begitu juga dengan yang apalagi dengan yang rujukan moral ya, tentu saja kita akan pasti memilih yang lebih baiknya gitu, yang positifnya. Ya, Bu Sally, selanjutnya ketika Bu Sally selama ini mungkin yang mengambil keputusan dalam hal bidang kurikulum, pasti selalu ada kasus-kasus di mana Bu Sally ini ketemu dengan kasus yang kepentingannya sama semua, sama dalam artian ini kepentingannya sama-sama benar gitu, ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira menjalankannya seperti apa pengambilan keputusan tersebut ketika ada dua posisi yang benar ataupun sama-sama memiliki nilai kebajikan? Biasanya kalau misalnya ada kedua kepentingan yang sama-sama benar, kita ambil yang prioritas, skala prioritasnya gitu ya, mana yang lebih urgent. Atau bisa juga kita dipadu-padankan kalau memang itu bisa di matchkan gitu ya. Tapi memang yang paling utama itu adalah cari skala prioritasnya. Kalau sama-sama benar, mana yang kira-kira benar-benar sangat urgent, baru kita itu ambil keputusan. Oke, selanjutnya Bu Sally ya. Pasti dalam pengambilan keputusan itu terdapat berbagai macam tantangan ya tentunya. Nah, mungkin Bu Sally bisa menyebutkan tantangan dalam pengambilan keputusan yang memang melibatkan atau dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Ya memang yang menjadi tantangan itu biasanya lebih ke egoisme masing-masing ya Pak ya. Mungkin di sini lebih ke perorangan atau bagaimana gitu ya. Sama-sama merasa benar semuanya gitu ya. Dan di sini jadi tantangan buat kita. Kemudian juga mungkin yang biasa kita lagi-lagi di sini kita harus sebagai tim di struktural manajemen, kita itu harus menyingkirkan egoisme kita, dan kita tuh tidak bisa juga membuat keputusan sendiri untuk hal-hal tertentu, apalagi kalau misalnya yang sifatnya di luar bidang saya di kurikulum, itu tentu saja kita harus diskusikan juga. Tadi sudah saya sampaikan, setiap masalah apapun biasanya kami suka didiskusikan. Baru setelah kami sudah mendapatkan kesepakatan, akan kita share keputusan kita itu seperti apa gitu. Jadi kita tidak bisa asal membuat keputusan, pasti kita diskusi, kita konsultasi dengan atasan kita. Selanjutnya mungkin dari Bu Sally sendiri kira-kira punya atau ada tidak sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Misalkan apakah langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau Bu Sally ini ada waktu, ada selang waktu, punya jeda waktu kira-kira menyelesaikan bagaimana, kemudian prosedurnya harus seperti apa, dan untuk penyelesaiannya seperti apa? Biasanya yang paling efektif itu kalau saya pribadi itu jarang menyelesaikannya pada saat itu, pasti saya akan segera langsung konsultasi. Jadi lagi-lagi di sini saya tuh selalu komunikasi dengan atasan saya
gitu. Jadi selalu diskusi dan musyawarah. Kemudian untuk waktu biasanya kita kan suka rutin ada rapat gitu ya. Kalau memang ada keputusan-keputusan yang cukup urgent dan perlu diketahui oleh teman-teman yang lain, kita akan mengadakan rapat. Mungkin di sana bisa silang pendapat dan mungkin kita juga bisa terima saran-saran dari teman yang lain. Walaupun sebenarnya keputusan finalnya tentu saja itu ada di kepala sekolah. Baik, Bu Sally, mungkin apa teh? Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu Sally, terkait dengan tadi dari semua yang sudah bisa disampaikan, gitu ya, terkait dengan tadi langkah-langkah, terus juga apa hal-hal yang memang memudahkan, misalnya memudahkan dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang bisa ambil gitu dari misalnya tadi dalam mengalami pengambilan keputusan, terutama untuk kasus di rumah itu? Yang pertama tentu saja kita harus mengalahkan egoisme kita, gitu ya. Kita itu salah satu tugas, salah satu manfaatnya kita berdiskusi, gitu ya. Kita harus hilangkan egoisme kita harus berusaha netral, gitu. Jangan mendahulukan misalnya beberapa keinginan kita, misalnya kalau tidak sesuai, tapi kita tetap harus diskusi, gitu. Jadi kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar. Kemudian juga pembelajaran yang bisa kita ambil dari dalam mengambil keputusan itu, segala sesuatunya itu pasti bisa dibicarakan dengan baik-baik. Bisa kita bermusyawarah, tidak harus kita mengambil keputusan itu. Jadi kalau karena kami itu sebuah tim, tidak bisa mengambil sendiri, apapun juga itu harus didiskusikan. Mungkin untuk diskusinya itu bisa cepat, mungkin atau bisa butuh waktu beberapa lama. Jadi yang pasti setiap keputusan itu harus hasil dari diskusi. Itu intinya komunikasi dan diskusi. Pelajaran dari kasus tersebut. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, itu memang nanti jawaban-jawaban dari Ibu yang mudah-mudahan sih bisa menjadi pembelajaran buat kami, gitu ya. Pertama, kami kan saat ini memang sedang mempelajari bagaimana gitu ya pengambilan keputusan, terutama dengan kasus jaringan kita ini, sehingga nanti benar-benar dalam pengambilan keputusan itu bisa untuk mengambil keputusan secara tepat dan baik seperti itu. Dari Pak mungkin Dan cukup itu aja Bu Sally yang tadi sudah disampaikan Pak Indra. Ini sebagai bentuk pembelajaran untuk kita juga. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa sharing lagi ya dengan Bu Sally selaku wakil guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.